sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali ge siang hari ini kita bisa sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang maya ini untuk membahas dan saling memaparkan materi yang sangat menarik yang menjadi tantangan kelompok kita di kelompok 4 ini. Eee Mudah-mudahan nanti bisa saling menjadi penambah ilmu, penambah pemahaman, dan tentunya kita bisa mendampingi anak-anak dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Baik, saya akan mengenalkan anggota kami dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sinta Fidayanti. Selanjutnya ada Bu Siti Ulfa, kemudian Selamat ada siang Bu Afifa, teman-teman. ada Bu Mutia, dan juga ada Bu Halimah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat dan sebaik-baik kondisi di sore hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi catatan amal kebaikan dan menjadi berkah untuk ilmu kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Karena apa yang kita upayakan ini bagian dari jalan perjuangan, perjuangan sunyi ya yang tidak semua orang bisa memilih, tidak semua orang itu siap diamanahi ya dengan kondisi kita dengan berbagai peran, tapi tetap bisa mendapatkan kesempatan ya untuk menunaikan kewajiban kita, terutama tugas dari ibu dosen kita. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, beliau adalah bapak tarbiyah, bapak pendidikan pertama bagi kita umatnya. Ketika beliau menuntut ilmu itu juga banyak rintangan, apalagi kita. Jadi semoga teladan beliau itu menjadi pembakar semangat kita ya, dan menjadi alarm bahwa kita tidak punya hak untuk berputus asa ketika diberikan tantangan untuk belajar, karena Rasulullah pun selalu menyelesaikan setiap hal yang menjadi amanah beliau. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti jejak beliau. Teman-teman, kita hari ini membahas tentang filsafat progresisme. Nah, untuk kali ini saya akan mengulas sedikit terkait sejarah ya, sejarah dari aliran progresisme ini. Langsung kepada ulasan awal tentang sejarah progresisme ini. Aliran progresisme ini ya teman-teman, munculnya itu di negara Amerika, kemudian eranya kapan? Di era akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, karena saat itu pendidikan itu masih sangat bersifat tradisional dan otoriter ya kalau bahasa ininya ya. Kalau bahasa kita kekinian kan pendidikan ala VOC itu. Jadi pendidikan yang sangat menekankan bahwa anak itu harus manut gitu, dan anak tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas karena pakem-pakem pembelajaran itu dirancang masih secara kaku ya, karena pendidikan itu berpusatnya masih pada guru, kemudian lebih kepada hafalan-hafalan pembelajarannya, dan yaitu kurang memberikan ruang untuk anak bisa berkreasi. Nah, pada saat itu masyarakat ini kan sedang mengalami transisi atau mengalami perubahan besar akibat revolusi industri. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan demokrasi ini juga harapannya bisa ikut berubah seiring perkembangan perubahan zaman di eranya. Nah, di sini ada tokoh masyarakat ya, seorang tokoh penggagas itu yang merasa bahwa kenapa ya harus seperti ini? Kenapa sih pendidikan itu tidak memberikan ruang utama untuk anak, menjadikan anak itu lebih bisa merdeka dalam belajar? Karena sesungguhnya anak-anak yang bisa mengembangkan kreativitasnya, disitulah letak pemahaman ilmu yang mereka dapatkan. Jadi ilmu itu enggak hanya sekedar hafalan, ketika lupa ya sudah tidak lagi teringat karena tidak ada implementasi atas setiap ilmu yang didapatkan. Jadi penilaian yang dulu itu hanya sekedar ketika anak sudah hafal dianggap sebagai sebuah ketuntasan,
kalau bahasa Jawanya kan dibedheki iso jawab berarti wis paham. Nah, kalau kondisi yang dicemaskan oleh seorang tokoh penggagas progresifme ini adalah ketika ilmu itu didapatkan, anak mengimplementasikan dalam keseharian dan dia menemukan problem solving. Dia menemukan jawaban atas setiap masalah yang dia temukan dan setiap anak tentunya menemukan jawaban itu tidak pernah sama karena apa? Kondisi yang mempengaruhi baik itu lingkungan ataupun cara dia menangkap dan mengaplikasikan apa yang dia dapatkan. Kemudian gerakan pembaruan pendidikan ini dari kritik itu ya muncullah education perform movement itu yang menuntut agar sekolah menjadi tempat anak belajar untuk belajar menjadi aktif, belajarnya itu menjadi aktif, kreatif, kemudian anak bisa berpikir kritis, memunculkan critical thinking itu nggih. Kemudian anak itu belajar dengan cara yang bahagia. Nah, tokoh-tokoh ya, tokoh yang berperan dalam adanya filsafat progresifme ini, yang pertama ini yang paling menjadi pionir itu adalah John Dewey ini. Jadi beliau mengembangkan konsep learning by doing. Jadi belajar melalui pengalaman yang terjadi. Jadi setiap kondisi yang dialami oleh anak itu adalah kalau bahasa sekolah kami itu adalah soalnya. Nah, temukanlah jawabanmu dengan apa yang akan kamu pilih. Pilihan itu bisa jadi sesuai atau pilihan itu tidak sesuai. Tapi kita sebagai guru belajar untuk menahan untuk tidak memberikan jawaban secara langsung. Contoh contoh paling mudahnya adalah ketika anak datang dengan bertanya, "Bu, sekarang ini jam berapa?" Nah, kita tidak serta-merta kalau metode zaman dulu pasti akan langsung menjawab, "Oh, sekarang jam 7:15." Tapi kalau dengan gayanya John Dewey ini, pengembangan konsep learning by doing ini, nah ketika dia bertanya, kita kembalikan lagi, kira-kira menurutmu jarum pendek itu sekarang ada di mana dan jarum panjang itu ada di mana? Secara otomatis anak akan berpikir dan menjawab, oh yang panjang sekarang sudah ada di angka 3, tapi yang pendek ada di angka 7. Tapi aku belum tahu Bu cara membacanya. Nah, secara tidak langsung kita membangun critical thinking anak, kita membuat anak memahami dari pola belajar yang dia temukan. Itu contoh-contoh hal mudah. Selanjutnya yaitu John Dewey ini juga menggagas bahwa dia itu ingin sekolah itu menjadi miniatur kemasyarakatan. Jadi semua hal itu saling berpengaruh. Apa yang dihadapi oleh anak di sekolah itu menjadi miniatur kehidupan karena di masyarakat yang sebenarnya dia akan menemukan problem bisa jadi yang sama tapi dalam lingkup yang lebih besar. Nah, dengan kondisi-kondisi yang pernah dialami di sekolah bisa menjadi modal untuk anak menemukan jawaban kembali ketika masalah itu ditemukan atau masalah itu berulang di lingkungan di luar sekolah. Nah, tokoh yang kedua yaitu William James. Nah, pendidikan ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan nyata kehidupan manusia. Nah, kembali ini lebih mengarah kepada life skill, jadi keterampilan hidup, bahwa materi-materi yang hanya berdasarkan teori tanpa ada praktek, itu akan sangat menyulitkan anak berada dalam ketika berada dalam kondisi masalah. Contoh mudahnya adalah ketika anak-anak yang pintar secara akademik tapi secara praktek mereka memiliki kekurangan atau mereka kurang mendapatkan ruang untuk bisa mengekspresikan dalam praktek, mereka akan sulit untuk menerapkan, menjawab soalnya mudah gitu. Contoh mudahnya adalah
ketika berjalan di jalan raya dengan adanya rambu-rambu lalu lintas. Ketika anak cerdas hanya sebatas teori saja tanpa ada praktek, dia tahu bahwa tanda lalu lintas S kemudian di strip itu berarti dilarang berhenti. Tapi secara penerapan ketika dia tidak pernah memahami secara praktek, bisa jadi dia akan berhenti justru di bawah rambu dengan simbol S di strip itu tadi. Karena apa? Minimnya praktek. Jadi pemahaman secara lapangannya kurang tanpa adanya pendukung di lingkungan sekitar. Itu hal-hal mudah dan itu mungkin tidak terjadi hanya kepada anak-anak, banyak orang dewasa juga seperti itu, nggih. Jadi tempat di mana tulisan dilarang parkir malah disitulah mereka akan parkir gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah hal ya, dibutuhkan keterampilan dan kebutuhan ini, belajar menyesuaikan dengan kebutuhan nyata. Nah, hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia secara pendidikan itu yang pertama itu kan bagaimana dia mengurus diri sendiri. Kemudian yang kedua bagaimana dia bisa bertahan untuk urusan pangan. Jadi kalau dalam pembelajaran itu kan di sekolah itu ada cooking, kemudian ada menjahit dan juga ada berkebun. Nah, itu salah satu penanaman untuk mereka bertahan hidup dalam tiga keterampilan ini saja, dimanapun mereka berada, insya Allah mereka akan bisa bertahan gitu. Selanjutnya tokoh yang ketiga, yaitu ada Hans Vaihinger, gitu nggih. Jadi pengetahuan berfilsafat secara fleksibel, jadi tidak kaku dan tidak monoton, semuanya menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di mana sekolah itu berada, atau menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal di setiap wilayah-wilayah. Karena kita tidak bisa menerapkan satu aturan untuk disamakan dalam setiap wilayah, karena kondisi kearifan lokalnya yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada Ferdinand. Ferdinand Kennin Scott Schuyler. Ini pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman manusia nyata. Jadi kalau kita lingkup kita kelompok anak usia dini, pengenalan yang awal yang paling mudah adalah dengan hal konkret. Rasa seperti rasa jeruk, rasa garam, atau rasa gula itu tidak bisa hanya kita kiaskan dalam bentuk ucapan saja, tapi akan lebih mudah kita kenalkan ke anak jika itu dalam bentuk praktek atau mereka mencoba secara langsung. Sehingga mereka bisa membedakan, sama-sama putih, sama-sama bentuknya itu adalah serbuk, tapi secara rasa berbeda antara gula halus dan garam halus. Nah, itu kan eksperimen rasa yang paling mudah yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak. Nggih. Selanjutnya, inti dari poin penting ya dari latar belakang ini. Oh, masih ada yang kelima ini. Yang kelima yaitu George Santayana. Pendidikan ini harus menyeimbangkan antara rasionalitas dan pengalaman. Nah, jadi segala hal yang terjadi kepada anak, kita kembalikan lagi kepada logika dan rasionalitas. Imajinasi yang di luar batas. Kalau sekarang tantangan kita adalah gempuran media ya, yang sangat mudah didapatkan oleh anak-anak. Hal yang paling kemarin itu di Ramadan kemarin yang cukup membuat kita terutama para guru itu miris dan harus mengembalikan fitrah anak kepada pemikiran yang rasionalitas itu ketika mulai ada konten tungtung sahur itu ya. Jadi itu sangat menggelisahkan ya, karena apa? Imajinasinya ini sudah di luar rasionalitas. Nah, tugas kita sebagai guru tidak hanya membuat mereka bisa memahami, tapi membuat mereka mengerti batasan dan membuat mereka akhirnya bisa terfilter. Kadang sesuatu yang viral itu belum tentu menjadi
center yang membuat kita terlihat lebih baik, justru itu bisa merusak pemikiran jika tidak dijelaskan. Kemudian setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi pada anak, baik itu rasa malu, rasa marah, rasa sedih, terkait dengan emosi ya, itu bukan menjadi hal yang memalukan, tapi itu menjadi hal pembelajaran bahwa, oh ternyata aku bisa ya punya rasa malu, alhamdulillah Allah memberikan aku rasa malu. Hal yang paling cepat ya yang tumbuh di anak-anak sekarang itu karena memang banyak yang terfasilitasi oleh gadget terutama ya, itu ini ya, pacaran itu ya. Sampai Bunda Eli Risman pun menyampaikan bahwa anak pacaran itu bisa dimulai dari kelompok usia dini. Tapi tugas kita sebagai orang tua ketika ada anak yang mulai merasa tertarik dengan lawan jenis, tugas kita bukan pada meng-cut itu, tapi meng-cover. Kalau bahasanya adalah, Bu Guru, ini loh ganteng, aku loh suka sama dia." Tugas kita bukan serta-merta mengatakan, "Loh nggak boleh, kan itu dosa." Tapi kita memvalidasi dulu, "Oh kamu suka ya sama dia? Alhamdulillah, itu loh rezeki dari Allah." Tapi di dalam Islam baru kita jelaskan. Kalau saya punya pengalaman itu murid saya ingin menikah dengan teman sekelasnya. Bu Guru, dia mau menikah sama ini. Nah, kemudian saya tanya, "Oh, kamu ingin menikah? Kamu suka sama dia?" "Iya." "Oh, iya iya. Kamu ingin menikah?" "Iya, alhamdulillah kalau kamu ingin menikah. Berarti kamu sudah masuk dalam umatnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengharamkan umatnya untuk tidak menikah. Nah, kapan boleh menikahnya? Boleh nanti silakan pulang, bertanya sama ayah bunda, menikahnya dulu kapan? Apakah saat masih PAUD? Apakah saat masih SD? Atau mungkin sudah bekerja? Boleh nanti ditanyakan, besok cerita sama Bu Guru. Jadi kita tidak mengkat, selama itu dia tertariknya dengan lawan jenis itu fitrah. Cuman tugas kita adalah mengarahkan. Nah, kalau kita cut, nanti khawatirnya, oh berarti gak boleh suka sama dia lah. Nanti kalau dia sukanya sama sesama jenis kan jadi masalah untuk kita gitu kan. Jadi kalau saya menyimpulkan dari pemahaman tokoh yang kelima ini, pendidikan itu harus menyeimbangkan antara rasionalitas dan pengalaman. Setiap pengalaman yang terjadi itu menjadi modal untuk anak berpikir ke depannya bagaimana gitu. Jadi bukan membuat mereka putus asa atau membuat mereka terpuruk. Mungkin itu pemaparan dari saya. Selanjutnya yaitu pemaparan yang akan dilanjutkan oleh Bu Siti Ulfa. Kepada Bu Siti Ulfa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Sinta. Terkait kurikulum dalam aliran filsafat pendidikan progresivisme, sebenarnya ini sudah dipaparkan dengan Bu Sinta, hanya menambahkan sedikit, karena kurikulum ini berasal dari kelima tokoh aliran filsafat progresivisme tadi. Yang pertama, kurikulumnya berpusat pada anak atau child-centered curriculum, di mana kurikulum ini disusun berdasarkan minat, kebutuhan, dan pengalaman anak. Anak di sini bukan penerima pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang ikut menentukan arah belajarnya. Saya masih ingat betul di zaman saya waktu kecil, pas waktu sekolah ini saya sebagai penerima pasif dan guru itu memaparkan semua materinya. Kita mendengar, duduk, diam, bosan seperti itu. Tapi di kurikulum filsafat progresivisme ini tidak seperti itu. Jadi proses belajarnya itu menekankan aktivitas, eksplorasi, dan penemuan berbasis proyek. Kemudian ada bersifat fleksibel dan dinamis. Jadi kurikulum pembelajarannya ini tidak kaku atau tetap, tetapi ada perubahan berdasarkan perkembangan zaman dan konteks sosial. Jadi tidak sekarang seperti ini, terus kemudian tahun depan sama, tidak, tetapi ada perkembangan zaman dan konteks tersebut. Nah, di sini guru sebagai fasilitator yang menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi anak dan lingkungan. Nah, yang ketiga, pembelajaran berdasarkan pengalaman atau learning by doing.
Nah, ini didasarkan pada prinsip John Dewey bahwa anak ini belajar paling baik dan berkesan, bermakna itu melalui pengalaman langsung. Nah, di sini juga pembelajaran menekankan praktik nyata, bereksperimen, dan proyek kegiatan. Karena anak-anak ini sangat suka ketika terlibat langsung dalam kegiatan eksperimen. Seperti saya melakukan eksperimen Gunung Merapi, kemudian eksperimen cooking class, itu anak-anak sangat berkesan. Anak-anak memiliki pengalaman yang nyata, jadi tidak berangan-angan, oh seperti apa ya gunung meletus itu. Nah, jadi dari pengalaman berbasis proyek, anak-anak ini mendapatkan pembelajaran yang bermakna bagi mereka, dan itu pun akan terkenang, akan mengenang dan langsung mereka dapatkan. Kemudian yang keempat ada kurikulum terintegrasi atau integrate kurikulum, di mana di sini mata pelajarannya itu tidak dipisahkan secara kaku, tetapi digabungkan agar anak memahami keterkaitan antar bidang. Contohnya, misal cooking class mengadakan kegiatan memasak atau membuat jus. Nah, di sana kita bisa melibatkan matematikanya untuk menghitung jumlah buah, menghitung berapa sendok gula, menghitung jumlah airnya yang dibutuhkan. Nah, di sana kita juga melibatkan matematika. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat, tetapi mereka juga bisa melibatkan dalam hal matematikanya. Kemudian ada bahasa, mereka juga bisa membaca resep. Mungkin untuk anak-anak TK itu kan bisa sudah membaca ya, untuk anak TKB. Jadi mereka dari segi bahasa mereka bisa membaca resep. Kemudian dari segi sains, mereka melihat perubahan bahan yang awalnya bahan itu ini unggul, kemudian ada perubahan warna seperti itu. Jadi di sini ada keterikatan antar bidang pelajaran. Kemudian yang kelima ada kurikulum untuk kehidupan nyata, life-centered education, di mana di sini tujuan utamanya ini untuk menyiapkan anak menghadapi kehidupan nyata. Anak mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah sehari-hari. Dan anak-anak di sini memiliki tanggung jawab dan kemanusiaan terhadap lingkungan atau kepada sesama. Kemudian yang terakhir ada evaluasi berbasis proses, di mana di kurikulum ini penilaian tidak hanya pada akhir nilai, tetapi juga dalam proses belajar, sikap, dan kreativitas anak. Nah, di sini anak-anak dihargai berdasarkan kemajuan dan usaha mereka sendiri. Dan anak-anak di sini tidak dibandingkan dengan anak yang lain. Oh, kamu kurang ini, itu lo lihat temanmu yang lain pintar, bisa. Tetapi tidak seperti itu. Jadi di sini guru menjadi pembimbing dalam perjalanan belajar, bukan pengendali mutlak ketika kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Bunda Sinta, saya kembalikan kepada jenengan. Baik, terima kasih Bu Siti atas pemaparannya, Masya Allah ya, membuat kita jadi lebih bisa memahami ini tentang kurikulum dari filsafat pendidikan progresifme. Yaitu selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Bunda Afifa. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Sinta. Kali ini saya akan memaparkan tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Yang kedua, mendorong tumbuhnya kreativitas serta kemampuan berinovasi. Yang ketiga, membentuk karakter dan moral yang kuat sebagai dasar kehidupan sosial. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan hidup atau life skill. Dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme ini, guru
itu berperan sebagai pendidik, sebagai fasilitator, sebagai pembimbing dan motivator untuk siswa dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa tersebut. Sehingga seorang guru, seorang pendidik itu harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aktif, yang interaktif, dan juga berpusat pada anak. Diharapkan dengan seorang guru menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan itu, para siswa itu dapat menjadi individu yang aktif, yang mandiri, yang kreatif, dan berpikir kritis. Intinya dalam pendidikan progresivisme ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan menjadi pendamping anak dan siswa menjadi subjek aktif dalam menemukan dan membangun pengetahuan mereka. Oke, sekian dari saya. Monggo saya kembalikan ke Bu Sita. Baik, terima kasih Bu Afifah atas pemaparannya. Selanjutnya, oleh Bu Halimatus kepada Bu Halimatus, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Metode pembelajaran progresifme menekankan pada pengalaman langsung, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan oleh progresifme itu ada 5. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Anak bekerja pada proyek yang memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Proyek yang mendorong anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Anak diharapkan dapat memecahkan masalah dan membantu anak mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, diskusi kelompok. Anak bekerja sama dengan kelompok untuk membahas topik atau masalah. Diskusi kelompok membantu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi dengan teman dan orang terdekatnya. Yang keempat, eksperimen investigasi. Anak melakukan eksperimen dan investigasi untuk memahami konsep ilmiah. Eksperimen membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang berbagi pengalaman. Anak belajar melalui pengalaman langsung dari lingkungan sekitar dan juga aktivitas yang relevan dengan kehidupan mereka. Mereka membantu mengembangkan keterampilan praktis dan aplikatif. Demikian yang saya bisa sampaikan. Baik, Masya Allah ya. Ternyata cara pembelajaran ini sangat menarik ketika diulas dan pastinya sudah kita praktekkan di sekolah-sekolah kita secara tidak langsung ya. Selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Mutia yang akan melengkapi dari materi kita tentang progresifme. Kepada Bu Mutia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi progresivisme di Indonesia. Nilai-nilai progresivisme sudah mulai diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama melalui kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Namun dalam praktiknya implementasi progresivisme di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Berapa kendala yang sering muncul antara lain: 1. Keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran aktif dan fleksibel. 2. Fasilitas belajar yang belum merata terutama di daerah terpencil. 3. Budaya belajar yang masih berorientasi pada
nilai dan ujian, bukan pada proses dan pengalaman belajar. 4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat yang belum maksimal dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada anak. Meski demikian, arah pendidikan Indonesia sudah bergerak ke arah yang lebih progresif dengan berbagai inovasi pembelajaran, penggunaan dengan berteknologi dan pendekatan yang lebih kreatif. Jadi kesimpulan, aliran filsafat pendidikan progresif menekankan bahwa 1. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik. 2. Proses belajar sebaiknya dilakukan melalui pengalaman langsung. 3. Kegiatan pembelajaran yang bermakna dan suasana yang menyenangkan. 4. Guru berperan sebagai fasilitator. Terima kasih, Ibu. Mohon izin Ibu, Nggih, saya silakan. lanjutkan untuk kelebihan dan Kekurangan. dari progresisme. Baik, silakan Bu Halimah. Kelebihan dari progresisme ini sendiri, satu, yang pertama mendorong kemandirian dan partisipasi aktif kepada anak. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan pusat informasi. Jadinya guru ini bukan sekedar memberi informasi, tapi untuk bisa memfasilitaskan kepada anak-anak gitu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan kemampuan berpikir realistis. Adapun kekurangannya, kadang mengabaikan pentingnya peran guru sebagai pengarah utama dan dalam pembelajaran. Nah, ini kadang emang benar, Bu. Kadang di progresisme ini sendiri, peran guru ini sangat kurang kayaknya. Nah, yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama dan kesiapan guru yang tinggi untuk merancang pembelajaran aktif, untuk membuat modul ajar, untuk bahan ajarnya yang untuk dipersiapkan sepekan besok itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika guru kurang terampil, pembelajaran bisa menjadi anak terarah atau kehilangan fokus. Nah, dan juga tidak semua siswa mampu mandiri, sebagian membutuhkan struktur yang lebih kuat. Ini kelebihan dan kekurangannya, Bu. Terima kasih. Masya Allah ya. Memang pembahasan terkait progresisme ini menjadi hal yang sangat menarik ini. Ini menjadi rezeki untuk kita mempelajari materi ini ya. Sedikit banyak ini sebenarnya sudah pernah kita praktekkan atau terjadi, cuman kurang loss dalam hal fasilitator itu kan kita masih sering loss ya, karena kita masih terbawa dengan kondisi bahwa guru itu melayani semuanya gitu. Padahal guru itu hanya pendamping, membantu segala hal setiap hari. Jadi kalau nggak ada guru pun dia tetap bisa melaksanakan. Nah, kondisi-kondisi yang masih terjadi di beberapa lingkup pembelajaran itu
guru masih seperti babysitter, melayani semua kebutuhan anak, sing penting gak rewel, sing penting cepet mari, kan gitu toh. Padahal itu ternyata menjadi sebuah malpraktek pendidikan. Karena apa? Karena tugas kita sebetulnya bukan itu, gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sedang kita pelajari ini memberikan manfaat dan membuat kita bisa semakin lebih dekat ya, atau lebih baik lagi dalam mendampingi anak-anak. Monggo Bu Siti, silakan. Terima kasih Bu Sinta. Masya Allah, saya kemarin tuh dapat materi ini ya. Kok ya pas tepat ini itu memang sekarang yang lagi kita kerahkan mengarah ke aliran progresivisme di setiap lembaga. Karena dari lembaga saya ini kan mulai meranjak ke kurikulum merdeka, Bu. Karena di progresivisme ini mengarah ke kurikulum merdeka. Nah, seperti yang dijelaskan Bu Halimatus tadi terkait kelemahannya, memang kita itu membutuhkan waktu yang cukup dan pemikiran yang ekstra untuk menanamkan kegiatan pembelajaran itu yang menarik, biar anak-anak itu wah bagus gitu loh. Jadi nggak hanya diam, duduk, pulang, ngantuk seperti itu. Jadi memang membutuhkan kreativitas yang tinggi, guru yang terampil, tapi tidak apa-apa, kita itu kan bisa mencari pembelajaran lewat YouTube, lewat Google dan sebagainya, atau kita bisa sharing dengan teman-teman seperti itu. Itu hal yang biasa lah. Tapi kita yakin bisa kok Bu. Yang penting kita ada niatan usaha dan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan jadi mereka ini berkesan dan bermakna dalam setiap kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan? Bu Mutia, Bu Halima. Monggo Bu Halima. Betul benar Bu, katanya Bunda Siti Ulfain. Kalau di sekolah saya sendiri, alhamdulillah sekarang kan di kurikulum merdeka. Nah, emang banyak ketertarikan anak-anak dan semangat anak-anak itu malah lebih sekarang. Dan anak-anak tuh malah merasa sangat senang gitu ke sekolah gitu. Wah, Bunda besok mau belajar apa? Besok mau buat apa gitu. Udah semangat banget gitu. Nah, tapi itu kekurangannya, waduh, kita minggu depan mau buat apa nih? Mau ngapain nih? Itu masih kita keteteran di situ. Insya Allah itu kalau kondisi ini sudah berjalan, insya Allah akan lebih mudah. Kalau di sekolah kami, sekolah saya ya yang di KB Gria Ananda itu memang sudah dari awal sebelum ada kurikulum merdeka, kami sudah menerapkan emergen kurikulum, kemudian belajar memang berpusat pada anak, dan kita lebih penerapannya itu dari awal itu kita menggunakan sistem yang sedang berkembang di Italia itu ya. Jadi pola pembelajaran itu yang mengasihkan, yang menyenangkan. Banyak buku-buku yang menarik ya yang bisa kita baca dan kemudian kita coba ulas bersama anak-anak. Kalau di sekolah kami dulu itu mengawali itu dari buku Toto Chan itu, yang gadis kecil di jendela itu. Jadi dia punya cerita tentang sekolah yang sangat menarik ya. Dan itulah yang coba kita implementasikan, bahwa anak-anak datang ke sekolah itu tidak sedang memasuki penjara gitu. Tidak sedang memasuki lingkup yang mengerikan untuk mereka, tapi mereka menemukan hal baru yang menyenangkan yang itu tidak tersajikan di rumah gitu. Nah, kegiatannya memang banyak ya kondisi-kondisi itu yang secara prakteknya memang memberatkan guru, karena secara kalau untuk anak KB gitu itu kan masih belum bisa diajak diskusi. Kalau untuk TKB itu sudah. Jadi pekan ini kita tinggal menyampaikan, oke, hari ini kita pembahasan tentang musim apa yang menurutmu menarik. Ternyata menurut mereka salju. Oke, kira-kira kita bisa nggak ya mengadakan salju di sekolah kita gitu kan. Dan akhirnya itu muncul ide musim salju
baju kostum apa yang kita akan gunakan gitu kan. Akhirnya mereka menyebut, oh pakai sweater gini. Akhirnya kita simulasikan di hari yang sudah kita sepakati bersama, membuat musim salju. Saljunya itu terbuat dari styrofoam karena kan di Indonesia belum ada. Nah, hawa dinginnya kita dari es batu yang dikipas pakai kipas angin gitu kan. Tapi itu sudah menjadi pengalaman yang tidak mereka lupakan gitu loh. Dan mereka sekarang ini yang mengawali kegiatan itu sudah ada di bangku SMA kelas 9. Nah, hal yang Masya Allah ya, ternyata ketika mereka ditanya itu ya, ketika bertemu itu, hal apa yang paling menyenangkan, pembelajaran apa yang paling kamu sukai? Anak-anak itu ketika bertemu kami itu adalah, aku paling senang saat TK katanya gitu, karena saat TK itu aku bisa lari-lari, aku bisa ngobrol sama bu guru. Terus bedanya yang sekarang, soalnya kalau sekarang mau ngobrol itu sudah beda, sudah tidak kayak dulu kalau sudah besar gitu kan. Jadi pernah ada pengalaman itu juga alumni itu dia SMP sudah dia mondok, hanya datang ke sekolah itu hanya minta izin, Bu, boleh nggak aku mengelilingi sekolah ini 1 kali lagi? Boleh, silakan. Jadi dia berjalan mengelilingi mulai dari ruang dalam, keluar, putar lagi sampai ke dalam. Terus dia bilang, ternyata hanya sebentar ya dan sekecil ini. Kenapa dulu saat aku kecil ruangan ini terlihat sangat luas katanya gitu. Iya, karena jejak kakimu belum selebar sekarang. Coba perhatikan kamu dan bu guru saja, sekarang bu guru yang dongak. Kalau dulu kan kalian yang dongak gitu kan. Jadi, oh Masya Allah gitu. Ternyata rezeki kita ya di PAUD ini, kita menjadi jalan untuk kita mengenalkan banyak hal untuk anak-anak, dan kita kembali ya meluruskan bahwa semoga kebaikan yang kita tanamkan ini menjadi pohon rindang kita, supaya nanti buahnya pun kita juga bisa menikmati gitu kan. Ternyata tidak selelah yang dipikirkan orang kok menjadi guru PAUD itu gitu. Ternyata sangat menyenangkan. Lelahnya mungkin kelihatan ya ketika anak-anak rewel, ketika anak-anak mungkin pup dan sebagainya. Tapi ketika mereka sudah tumbuh, itu menjadi pengalaman yang tidak bisa terulang. Bahkan orang tuanya sendiri pun belum tentu mengalami keadaan yang kita alami di sekolah gitu. Jadi rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa terjun di dunia pendidikan, terutama anak usia dini. Kalau bahasanya seorang ustadz itu, pahala jariah itu akan panjang umurnya ketika dimulai dari balita. Karena kalau kita berbagi kebaikan itu dengan lansia, paling ya umurnya 5-10 tahun saja. Tapi kalau dengan balita, sepanjang dia tumbuh dan menggunakan kebaikan yang kita sampaikan, disitulah kita akan mendapatkan pahala jariahnya. Mudah-mudahan Allah menata niat kita untuk menemani anak-anak ya dengan hati yang lurus. Ya, apa yang kita tanamkan itulah yang akan kita tuai nantinya, dan semoga kita akan berjumpa gitu dengan apa yang kita tanam nanti itu di surga yang sudah Allah janjikan gitu. Kalau bahasa kepala sekolah saya dulu ketika menerima saya kerja itu, kalau di sini mencari uang bukan tempatnya, tapi kalau di sini beramal dan nanti balasannya insya Allah surga, ya di sini tempat kita berjuang bersama, kata beliau begitu. Dan itu yang membuat hati ini terus tertaut. Alhamdulillah sekarang saya sudah 15 tahun, mungkin kalau jenengan semua mungkin lebih dari saya gitu ya. Jadi memang belajar itu learning by doing. Saya dulu tidak mengerti bahasa komunikasi dengan anak-anak itu bagaimana, tapi seiring dengan menemani, seiring dengan masalah-masalah yang sudah kita alami, ternyata kita menemukan, oh ternyata menyenangkan sekali gitu. Pengalaman-pengalaman dulu, mungkin setiap kita punya pengalaman yang unik-unik ya gitu. Kalau saya dulu itu pernah anak awal masuk karena nangis, sarapannya adalah susu, dan ketika nangis dia berdiri, sementara saya duduk, dia muntah pas di muka saya biar gitu. Jadi tapi reaksinya ya sudah, oh ya sudah muntah ya sudah ya kita mandi ke kamar mandi, ngerebus air, habis itu mandi sudah gitu, terus keluar sudah seger lagi. Dan kalau ketemu itu anaknya itu selalu ingat gitu, ya Allah Bu dulu saya muntahin katanya, tak apa-apa kan masih kecil, kalau sekarang ya nggak mau gitu. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik ini baik dari Bu Mutia, Bu Afifah, Bu Siti atau Bu Halimah ini yang bisa kita
saling membakar semangat ini untuk tetap ada di jalan pendidikan ini gitu. Monggo silakan bisa saling share. Masya Allah ya untuk pengalaman yang luar biasa buat Bu Sinta. Wow, 15 tahun itu waktu yang sangat luar biasa. Ibu menciptakan suasana belajar dengan anak, wah pasti itu pengalaman yang luar biasa buat Bu Sinta dalam hidup. Karena saya sendiri ini masih menapaki 5 tahun, Bu. Jadi memang basicnya itu saya bukan di bidang pendidikan anak usia dini, jadi saya ini memang sudah takdir, memang sudah ada kesempatan dari Allah, ya saya ikuti jalan ini, dan Masya Allah memang sangat luar biasa ketika mengajar anak usia dini. Kita lebih kreatif dan inovatif seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Monggo. Nggih, sampun, monggo. Bu Mutia, monggo Bu Mutia. Belum dibuka mic-nya Bu Mutia. Oh, tak bisa berkata-kata Bu Mutia, Masya Allah. Ini sudah tersimpannya, ini sudah di dalam hati nih. Oke, Bu Halimah mungkin, monggo Bu Halimah. Sama saja, Bu, pengalaman Wah, Masya Allah sebenarnya ya seperti ya, Bu. sama. Kalau lihat dari pengalaman Bu Sinta sendiri, saya lihat, wow, saya takjub sama sampean. Ini menjadi ilmu juga bagi saya. Semoga kedepannya di sekolah saya lebih maju lagi, lebih bisa berkembang lagi dalam dan juga menjadi motivasi untuk saya tersendiri. Terima kasih, Bu. Oke, Masya Allah. Bu Afifah sudah bisa bersuara? Sudah. Sudah cukup Bu Siti, Bu Sinta sudah terwakilkan semuanya sudah tadi. Oke. Baik teman-teman, menutup ya dari semua materi yang sudah kita pelajari bersama ini, intinya satu ya dari progresifme ini, pola pembelajaran yang merdeka. Dan merdeka itu tidak hanya anak atau murid saja, gurunya harus merdeka dulu, jangan sampai gurunya terjajah karena administrasi. Betul ya. sekali. Jadi, gurunya harus merdeka dulu, kemudian hal yang paling utama itu ketika mendidik anak-anak satu sih, menularkan kebahagiaan. Kita dulu juga pernah PAUD kan, ada hal yang menarik ya yang kita rasakan ketika PAUD. Ternyata itu ketika kita tularkan sama anak-anak, ternyata itu bisa jadi hal yang menarik juga untuk mereka. Tugas kita sebagai guru, terutama dengan amanah kita ya sebagai guru muslimah, kita punya kewajiban untuk menerapkan ilmu itu, kemudian tapi adabnya pun juga jalan. Jadi adab itu harus selalu di atas ilmu, karena ketika adabnya sudah terbentuk, ilmu dalam segala bentuk apapun akan mudah diamalkan oleh anak-anak. Tapi ketika hanya ilmu atau materi yang kita terapkan tanpa adanya adab, membuat mereka layaknya manusia tanpa ada ruh sopan santunnya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita bisa menerapkan kepada anak-anak, menemukan kembali puzzle-puzzle yang mungkin belum lengkap ya. Jadi kita bisa saling melengkapi
lengkapi hari ini, Masya Allah. Terima kasih. Setiap kita punya materi yang sangat luar biasa untuk kita bisa harinya lebih mudah. Kalau baca bukunya tebel, apalagi di HP kan nggak enak ya. Tapi ternyata kalau dibagi seperti ini, luar jadi biasa. ulasan yang jadi kalau bisa ini 1,5 jam ini gitu. Dan ternyata tugas dari dosen ini memberikan manfaat untuk kita bisa lebih kenal, lebih dekat. Karena kalau 30 lebih itu kok rasanya mau mengamati setiap satu-satunya kayaknya agak rumit. Ternyata sama Allah dipermudah dengan lingkup yang kecil gitu ya. Mudah-mudahan juga nanti ketika ada tugas-tugas selanjutnya Pak Saiful juga bisa bergabung dengan kita, karena ternyata beliau itu kerja di rumah sakit ya. Jadi waktunya asinkronus dengan kita gitu. Iya Bu, Mungkin itu teman-teman, kita tutup pertemuan kita dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Dan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih. Tetap kita bisa ketemu secara langsung ya. Tetap semangat untuk semuanya. Iya, tetap semangat jalani hari-hari ke depannya. Pokoknya kalau puyeng saling curhat aja biar nggak sendirian puyengnya. Iya betul Bu. Jangan dipendam sendiri. Nggih. Ya. Nggih. Saya ini sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.